realisasikan, harus kamu tunjukkan dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan ya segala sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang-orang yang pandai mensyukuri apa yang telah Allah berikan pada kamu. Ketika kamu punya telinga, hari ini telinganya waras, sehat, bisa mendengar, kemudian di hari ini ada kegiatan Zoom, kegiatan belajar bersama, maka syukurilah pendengaran kamu yang masih sehat, masih tajam, dengan cara mendengarkan pelajaran dengan baik, mendengarkan hal-hal yang positif. Ketika kamu hari ini masih diberi ya mata yang sehat, mata yang bisa untuk melihat, wujudkan rasa syukur itu dengan melihat hal-hal yang baik dan seterusnya. Ya, yang masing-masing dari apa yang kita miliki, yang kita nikmati ini, ya, wujudkan rasa syukur kamu sehingga Allah sesuai dengan janjinya akan menambah nikmat karena kamu mensyukuri. Bukan sebaliknya akan mengadab ya orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Diberi otak, diberi pikiran, manfaatkan, wujudkan syukur itu dengan cara belajar yang baik sehingga Allah akan menambah kenikmatan itu. Apa tambahan nikmatnya itu? Kamu jadi berpengalaman, berpengetahuan yang luas, pintar dan seterusnya. Itulah ya salah satu ya, wujud atau janji Allah bahwa Allah akan menambah nikmat ketika hambanya itu pandai mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Ya, itu sedikit pemanasan dari Bu Siti. Dan selanjutnya kita lanjut ya dengan materi pelajaran pada hari ini, melanjutkan kegiatan yang telah diberikan Pak Waldiman pada minggu yang lalu, yaitu tentang teks persuasif. Teks persuasif itu adalah teks intinya ya secara umum. Intinya adalah teks yang di dalamnya berisi ajakan, berisi himbauan, ya, ajakan, himbauan, saran agar ya, orang yang membaca atau mendengar teks itu disampaikan, ini akan mengikuti atau akan ikut serta ya, melakukan seperti apa yang disampaikan dalam teks persuasif itu. Persuasif itu artinya merayu, mengimbau, mengajak. Sehingga teks persuasif itu ya teks yang isinya mengajak. Jadi ketika kamu mendengarkan pidato misalnya atau membaca teks misalnya di situ, di dalamnya ada ajakan, berarti kamu membaca teks persuasif. Contoh gampangnya, yang misalnya beragama Islam, ketika yang laki-laki ya, terutama ketika kamu mengikuti sholat Jumat misalnya, ya salah satu hal yang ada dalam sholat Jumat itu adalah khotbah. Ketika kamu mendengarkan khotbah, ya, pasti di dalamnya ada ajakan, ada himbauan untuk berbuat kebaikan misalnya, atau untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz yang membawakan khotbah itu. Nah, khotbah ini teksnya termasuk dalam teks persuasif, ya karena isinya di situ mengajak. Juga teks-teks yang isinya iklan misalnya, itu adalah berupa teks persuasif. Pada minggu yang lalu, tugas terstruktur, terima kasih pada anak-anakku yang sudah mengumpulkan ya atensinya, perhatiannya
Ketika diberi tugas langsung mengerjakan, langsung dikirim. Meskipun mungkin Bapak Ibu belum sempat melihat, sekilas saja melihat, oh ini yang sudah kirim, ini yang sudah kirim. Nah, ketika kamu mengirim, pertama yang akan dicatat oleh Bapak Ibu guru kamu adalah partisipasi kamu. Atensi, perhatian kamu. Belum melihat benar tidaknya jawaban kamu. Ya, itu nanti. Jadi ketika kamu mengirimkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu, yang pertama dicetak, ya, itu adalah partisipasi aktif dari kamu semuanya. Disiplin, tanggung jawab pada apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Benar orane jawabannya nanti. Ya. Sehingga jangan khawatir. Ketika kamu mengirimkan tugas, lah mengko bae lah nyong ngenteni nggon si A, ngenteni nggon si B nek wis jawab. Tak kok tok copy paste baik. Bukan salah punya ngirim dek. Jangan takut ketika salah atau benar. Kamu adalah pembelajar, orang yang sedang belajar, sehingga wajar ketika ya awal-awal misalnya kamu gagal dalam belajar ataupun belum sukses. Sama halnya ketika kamu perhatikan misalnya ada yang masih punya adik, ketika adik kamu ya belajar berjalan, itu tidak langsung nyerantal. Alon-alon, kadang gedebuk tiba, ya, kadang kesandung, dan seterusnya. Itu namanya belajar. Sama seperti kamu. Orang kudu terus ngurungokna terus bisa, ya. Kalau seperti itu ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, karena ini proses, ya kamu sedang mengikuti proses. Kalau proses itu diikuti dengan baik, hasilnya pasti akan baik. Sehingga ada pepatah yang mengatakan apa? Hasil tidak akan mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil. Artinya apa? Ketika kamu berproses dengan baik, maka insya Allah hasilnya juga akan baik. Ya, teks persuasif. Ya, kemarin tugas kalian ya, perhatikan kedua teks di bawah ini. Ya, manakah dari kedua teks tersebut yang tergolong ke dalam bagian dari jenis teks persuasif? Tadi ingat, teks persuasif itu adalah teks yang isinya ajakan, mempengaruhi. Kamu lihat di halaman 179. Ya, hari ini kita langsung lewat buku paket. Ya. Di halaman 179 itu ada 2 paragraf yang mengulang kembali yang kemarin sedikit. Pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Ya, teks yang pertama. Perusakan lingkungan di wilayah resapan air seperti Puncak dan Bogor juga harus bisa dihentikan. Nah, kalau bisa begitu, sudah barang tentu banjir di Jakarta tidak akan terjadi. B, kalau Anda kehabisan tempat menginap di hotel-hotel berbintang, jangan khawatir. Toh tujuan Anda menikmati alam pedesaan. Anda bisa memilih penginapan-penginapan sederhana dengan harga sangat murah. Hampir semua penginapan kecil ini juga terjaga kebersihannya. Ada yang unik menyangkut tempat-tempat penginapan di Sangkan Urip. Hampir semua hotel berbintang atau penginapan hotel menyediakan fasilitas air panas alami. Bedanya, di hotel-hotel bisa diatur suhunya. Di penginapan kecil benar-benar mengandalkan kehendak alam. Ya. Manakah dari kedua teks tersebut yang tergolong ke dalam bagian jenis teks persuasif? Yang mana yang merupakan bagian dari jenis teks persuasif? Atas bawah. Bawah atas. Yang mana? Yang merupakan bagian. Yang bawah, yang A atau yang B? Panji, Bagas, yang apa yang B? A dan B, Bu. Yang A dan B. Yang ada
manakah dari kedua teks persuasif manakah dari kedua teks tersebut tadi yang A dan B yang tergolong ke dalam bagian dari jenis teks persuasif. Mana yang dari A dan B itu dipilih mana yang merupakan bagian dari teks persuasif. Tadi kamu ingat, kalau persuasif itu isinya nanti akan berupa ajakan. Kamu akan melakukan seperti apa yang disampaikan dalam teks itu. Mana di antara teks itu yang persuasif? A, Jadi, Bu. yang tadi menjawab A siapa? Suaranya siapa ya Mbak? Orang kena yuk. Yang tadi A siapa? Saya Zulfa Amalia, Bu. Zulfa? Oh ya. Amalia. Menurut kamu yang A? Apa? Iya, Bu. Apa yang menjadikan kamu milih yang A di situ? Karena di teks A itu terdapat ajakan yaitu kata harus betul-betul. Kerusakan lingkungan di wilayah Rasapan seperti Puncak dan Bogor juga harus bisa dihentikan. Nah, kalau bisa begitu mudah. Nah, kalau pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Perusakan lingkungan di wilayah resapan air seperti Puncak dan Bogor juga harus bisa dihentikan. Nah, kalau bisa begitu, sudah barang tentu banjir di Jakarta tidak akan terjadi. Jadi ada perintah, ya, ada mengajak di situ bahwa pembangunan itu harus betul mengacu pada peruntukan wilayah. Oh, ini wilayah ini untuk pembangunan industri misalnya dan seterusnya. Ya, itu berarti saran, ya, betul, ya. Berikutnya, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut pada halaman 182. Menyimpulkan isi teks persuasif. Setelah kamu mengetahui bisa membedakan oh ini persuasif, oh ini bukan. Ya, maka kita lihat berikutnya pada teks yang pada materi menyimpulkan ya halaman 182. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari teks persuasif, baik itu berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang kamu dengar dan kamu baca. Jadi intinya hari ini kita belajar menyimpulkan, ya, menyimpulkan isi teks persuasif. Bagaimana sih cara menyimpulkan itu? Ini sejalan dengan tadi pelajaran BK. Ya, tadi Bu Yusi juga meminta kamu membuat rangkuman, ya, membuat kesimpulan. Kalau tidak salah, Bu Yusi. Ya, jadi ini berkaitan berarti nanti ketika kamu di sini berarti membuat kesimpulan bisa benar, maka keterampilan ini akan bisa kamu gunakan untuk mata pelajaran yang lain. Ya, itu maksudnya bahasa Indonesia berkaitan dengan pelajaran yang lain karena pelajaran yang lain pun kita butuh membaca. Ya, yang bukan hanya mengeja kata-kata aku, aku, bukan, tapi memahami apa yang dibaca. Maka ketika kamu terampil bahasa Indonesianya dalam keterampilan membaca, memahami, belajar pelajaran yang lain juga akan bisa cepat memahami apa yang kamu baca. Ya, mulane aja sebenarnya lah bahasa Indonesia gampang. Kemudian yang lain jenenge madang ya bahasa Indonesia ini makan orang ganti maem ya. Ngaduk ya berdiri ajib bae kan kemudian ora tambah-tambah ya. Jangan seperti itu. Ya. Simpulan isi teks persuasi. Ya, kamu sambil menyimak buku kamu. Ya. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman dan penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Berarti ketika kamu menyimpulkan, harus paham benar apa yang kamu baca. Pokok-pokoknya apa sih yang inti dari apa yang dibaca itu apa sih? Diberi tanda garis bawah. Oh ini tandanya ya di kesimpulan pokok.
Karena isi teks persuasi berkenan dengan ajakan, kesimpulan tersebut tidak jauh dari jawaban atau pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Ya, jadi diingat kembali pada pengertian teks persuasi adalah mengajak. Maka kesimpulannya ketika kamu membaca teks persuasi, ya, ini bisa dijembatani dengan pertanyaan mengajak apa sih teks persuasif yang kamu baca. Ya. Seperti tadi, pada saat kamu di awal membaca, oh ini teks persuasif. Ajakannya apa di situ sih? Oh, ajakannya supaya kalau membangun itu ya sesuai dengan peruntukannya. Orang sembarangan, wong ini tanah tidak untuk sawah misalnya, dibangun ke sawah. Ya. Ini harusnya tidak ditebang untuk perumahan, ditebangi untuk perumahan. Akhirnya banjir. Ya, berarti ajakannya itu membangun sesuai dengan peruntukan wilayah misalnya. Ya. Jadi kesimpulannya kalau teks persuasif itu bisa kamu jembatani atau kamu dahului dengan pertanyaan mengajak apa sih teks yang kamu baca atau kamu dengar. Itu sama dengan kesimpulan. Ya, mencari kesimpulan. Mudah bukan? Mudah tidak? Ya, itu simpulan tentang isi teks persuasif. Coba kamu lihat berikutnya. Sebagai contoh, perhatikan kembali cuplikan teks berikut. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain adalah pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks tersebut berisi bujukan atau rayuan atau ajakan ya, kepada para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Kita bisa membuat simpulan tentang cuplikan teks tersebut, yakni bahwa agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Itu kesimpulannya. Agar tidak sakit pencernaannya, harus memperhatikan pola makan sehat dan seimbang. Ya, itu kesimpulannya. Jadi mengajak supaya kita ya makan dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Ya, intinya itu kesimpulannya. Contoh yang lain. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, China, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri kita. Ya. Simpulan untuk cuplikan teks tersebut adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Ya, intinya jadi mengajak hentikan merokok ya, seperti kata perintah hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri kita. Berarti ajakannya di situ mengajak apa sih teks itu? Mengajak supaya kita menghentikan kebiasaan merokok ya agar tidak kecanduan. Ini contoh teks yang kedua. Tadi contoh teks yang pertama ya, mengajak apa sih? Teks persuasif itu ya, mengajak supaya makan dengan pola makan yang sehat dan seimbang agar tidak sakit pencernaannya. Itu tentang kesimpulan. Sampai di sini kita belajar satu topik saja, nggak wis paham, mudeng, hebat ya.
Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum nanti kepada tugas-tugas kamu. Ada? Tidak ada pertanyaan? Kafra, aku yang ngomong kalau siapa Fra? Ada temennya apa di situ? Longuranana. Kakak ngomong harus apa ibu ini nangis sore. Cahaya Rama, Levina, Fauzan, Fahzrul, Gafra. Biandra, Cahaya Rahma, Aisyah sudah kelihatan, Vicky Jihan. Ya. Sebelum ke tugas mandiri, tugas terstruktur, ya. Kamu lihat halaman 184. Buka halaman 184. Langkah-langkah menyimpulkan. Ya, langkah-langkah menyimpulkan. Jadi kalau tadi yang pertama, gampangan nih, praktisnya, ketika kamu menyimpulkan harus bagaimana sih? Dahului dengan pertanyaan mengajak apa sih teks yang kamu baca? Mengajak supaya apa? Maka itu nanti akan jadi kesimpulan. Itu kita tidak memperhatikan langkah-langkahnya. Ya, link praktisnya. Bukan generasi instan apa ya Pak? Oh, generasi milenial kita instan. Mie instan. Ya. Terus sekarang kalau saya Bu Siti lihat apa? Masakan-masakan bumbu yang instan sudah tersedia. Oh, bumbu tempe bacem wis dari tuku ora sak dadak ngocati brambang, bawang, kunir, digerus dan seterusnya sudah ada yang instan yang jadi tinggal brak-bruk dan sebagainya. Maka cara instannya tadi menyimpulkan yang pertama yang awal itu gampangannya dahulu dengan pertanyaan mengajak apa sih kon ngapa sih yang maca teks ini ya itu nanti jawabannya dari itu akan berupa kesimpulan. Yang semestinya menyimpulkan itu ada prosedurnya atau langkah-langkahnya. Ya. Jadi kalau kamu menyimpulkan praktis tadi sudah seperti itu, dicoba diterapkan dengan langkah-langkah pas apora. Ya. Langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Kamu simak halaman 184. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah dapat merumuskan simpulan untuk beberapa teks persuasif. Adapun langkah-langkah sistematis untuk merumuskan simpulan seperti itu sebagai berikut. Ya. Jadi tadi cara praktisnya, sekarang dilihat coba secara ya prosedurnya, langkah-langkahnya janjani nek menyimpulkan apa baik. Ya. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Ya, dibaca aja separuh-separuh, baca. Ya. Ada satu paragraf di sini 10 kalimat, baca dua terus disimpulkan tidak jadi. Karena itu nanti kesimpulan itu akan mencakup isi keseluruhan dari teks itu. Jadi bukan bagian-bagian. Ya. Membaca keseluruhan isi teks, jelas harus membaca seluruhnya. Sekali lagi jangan separuh-separuh, nanti akan kesimpulannya akan berbeda. Kalau kamu membacanya separuh-separuh, sama saja ketika kamu mempelajari sesuatu, guru baca separuh-separuh menyimpulkan, belum selesai, bisa nanti pemahamannya akan tidak sama atau malah akan berakibat tidak baik. Ya. Yang B, mencatat bagian-bagian penting. Ya, bagian-bagian penting dari teks. Ya, bagian-bagian pentingnya apa saja dicatat atau diberi tanda di garis bawah. Memahami hubungan logis antar bagian penting teks tersebut. Hubungan logis itu adalah hubungan yang masuk akal. Karena persuasi nanti akhirnya mengajak,
maka ajakan-ajakan itu harus diikuti juga kalimat-kalimat pembuktian, kalimat-kalimat data yang logis. Kalau orang tua zaman dulu kadang-kadang ada yang untuk diterapkan zaman sekarang karena tidak bisa memberikan alasan yang logis sehingga anak tidak manut. Contoh, Azkia jangan duduk di pintu, di tengah-tengah pintu. Terus itu kan ajakan ya, jangan duduk, larangan tapi mengajak supaya jangan duduk. Jangan duduk di pintu. Terus kamu generasi milenial tanya, lah ngapa sih wong jegong kak ora ulih? Ya, ngapa sih kok nggak bisa duduk? Terus orang tua mengatakan, nanti jodohmu angel, misalnya. Jalang-alang sih. Itu logis tidak? Tidak logis, orana hubungane longgoh nang lawang karo jodoh. Nah, karena tidak logis, maka yang diajak orang manut. Tetapi kalau alasannya itu logis, maka akan manut. Kamu jangan duduk di tengah pintu seperti itu. Nanti adikmu lewat, kamu menghalang-halangi, nanti bapakmu lewat lagi bawa air panas, nyenggol, malah kamu kesenggol, kena air panas. Logis tidak? Logis. Sehingga kamu manut. Ya, ini yang dimaksud dengan memahami hubungan logis antara bagian penting teks tersebut. Jadi hubungannya itu masuk akal. D. Merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Jadi setelah menandai hal-hal penting, hubungan logisnya, ya ini tidak boleh seperti ini karena harus seperti ini harus seperti ini karena ini, ya logis. Baru kemudian merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Ya, ini bagannya, bagan langkah-langkah membaca keseluruhan. Membaca keseluruhan teks tujuannya apa? Supaya menemukan gagasan umum teks, ya menemukan ide atau hal pokok yang dibahas di situ secara keseluruhan. Itu berbicara apa? Oh, berbicara tentang ya pembangunan. Oh, berbicara tentang surga misalnya. Ketika kamu mendapatkan ceramah tentang surga misalnya. Tujuannya menemukan gagasan umum. Kemudian mencatat bagian-bagian penting. Nah, bagian-bagian penting itu dalam teks persuasi biasanya di mana? Akan berada di awal atau di akhir paragraf. Ya. Bagian-bagian pentingnya itu biasanya akan ada di awal dan di akhir paragraf. Ya. Atau ide pokok. Nah, itu bisa di awal dan di akhir. Kemudian yang berikutnya, memahami hubungan logis antar bagian teks. Tadi sudah saya sebutkan, maksudnya hubungan logis itu adalah hubungan-hubungan yang masuk akal, bisa diterima secara akal. Ya, ora berdasarkan hayalan, tidak berdasarkan yang tidak berdasarkan fakta. Ya, ora logis, ora masuk akal. Ini disebut dengan hubungan kualitas, mutu karena masuk akal. Nah, orang mutu, ngarang B itu namanya orang tidak mutu, tapi kualitas itu mutu. Nah, hubungan yang logis itu disebutkan di sini hubungan kualitas. Yang terakhir baru merumuskan simpulan akhir, yaitu dengan meringkas dan jelas sesuai dengan bagian-bagian penting dari apa yang tadi sudah rinci yang sudah kamu kerjakan ditandai itu. Nah, itu langkah-langkahnya atau prosedurnya menyimpulkan. Jadi ada dua cara ketika kamu menyimpulkan. Yang pertama tadi menyimpulkan dengan praktis itu menggunakan kalimat pertanyaan mengajak supaya apa sih teks ini, maka jawaban dari mengajak ini dan sebagainya ini adalah kesimpulan. Atau melalui langkah-langkah yang sudah Bu Siti sebutkan tadi, ya itu ada 4 langkah.
membaca keseluruhan, mencari ide pokok paragraf di awal dan di akhir, kemudian memahami hubungan yang logis atau kualitas, dan merumuskan dengan cara meringkas. Ya. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa, kamu absen tetap absen, ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama kegiatan seperti ini, daring ini segera selesai, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersendaguro lagi bersama teman-teman, ya. Sekarang rasanya itu hubungannya jauh, ya, yang biasanya bukan saling membuli, ya, bukan saling membuli, tapi saling bekerja sama, diskusi, kadang-kadang keluwean, kadang-kadang tukaran, rasanya sudah asing lagi bagi kita semuanya, sehingga kita berdoa bersama-sama, ya. Mudah-mudahan kondisi yang seperti ini segera berlalu. Kita rindu, ya, kita rindu dengan suasana dulu, suasana yang penuh keakraban, suasana yang penuh kadang-kadang kayak Bu Siti sok luweh, sok orasi ngomei, ya, mengingatkan dan seterusnya. Bu Siti juga wis kangen janjane kepengin biasanya sing tak omongi siapa sih ya misalnya. Oh, kadang-kadang ya sing biasa bisa untuk blewes apa sih ya dan seterusnya, ya. Bu Siti juga sudah kangen sekali kepengin ketemu kalian semuanya, dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kesempatan itu masih bisa kita, ya, masih bisa kita rasakan, sehingga kita diperkenankan untuk bersama-sama lagi di SMP 2 Banjarnegara. Paling tidak mudah-mudahan Ramadan yang sudah mulai mendekat, besok pada saatnya suasananya sudah kembali seperti dulu ketika belum ada pandemi, ya, dan kamu semuanya sehat, ya, terhindar dari penyakit dan virus-virus itu, ya. Terima kasih perhatiannya sekali lagi untuk hari ini, ya. Tadi pembelajarannya tentang menyimpulkan, kemudian nanti tugas terstrukturnya itu halaman 183. Ya. Kegiatan 7.3. Jawablah apa yang dimaksud dengan simpulan. Yang kedua, bagaimana cara merumuskan kesimpulan untuk teks persuasif. Dan B, apa simpulan tentang isi dan cuplikan-cuplikan teks di bawah ini. 1, 2. Ya, ada 1, 2, 3 perintah. Ya, menjawab pertanyaan apa itu simpulan dan menjawab pertanyaan bagaimana cara merumuskan, dan pertanyaan atau tugas yang ketiga menyimpulkan 2 teks persuasif yang ada di halaman 183. Itu anak-anakku semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Sekali lagi, sehat untuk kita semua. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan sekali-kali kamu merasa nanti ketika mungkin sudah masuk, oh wis anak vaksin sudah ini tuh, terus kamu tidak mempedulikan lagi protokol kesehatan. Tetap kita harus waspada. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan. Oke, sami-sami Bu. Iku mayahe putrane sing Mbak Anis napa? Teng mriki napa teng pundi? Cirebon.
tinggi. Iya lah. Ini ini bukan terkait. Oh, iya pasti hati-hati. Oke, mungkin cepat sehat. Ya, tadi ya sudah. Materi bahasa Indonesia telah selesai. Tugasnya tolong segera dikerjakan. Menyimpulkan. Apa ya? Persuasif ya. Teks persuasif. Ajakan-ajakan. Itu biasanya dilihat di iklan-iklan atau kamu bacalah, baca koran, baca artikel di internet juga banyak sekali. Atau di buku itu ya, bukunya, buku mapel, materinya dibuka, dibaca. Orang yang memahami bacaan akan lebih mudah mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas. Karena literasi ya, literasinya ditambah lagi biar kalian lebih banyak pengetahuannya. Tadi sudah ciri-cirinya sudah di awal paragraf atau akhir paragraf. Itu pokoknya ada di awal atau di akhir. Jadi kalian membacanya lengkap biar tahu